Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah ma ba'd. Sahabat manusia plural, saya hormati dan saya banggakan. Buzzer-buzzer Anies mulai berbicara tentang putaran kedua. Prediksi mereka yang akan masuk ke putaran kedua adalah Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Kemudian pertanyaannya, ini kelompok Ibu Mega, pendukung Ganjar, akan melimpahkan dukungan kepada siapa? Komando Ibu Mega akan kepada siapa? Apakah mendukung Anies atau mendukung Prabowo? Dengan peristiwa-peristiwa yang sekarang terjadi, mereka sudah menganalisis bahwa komando Ibu Mega akan memberikan dukungannya kepada Anies. Propaganda mulai dimainkan. Tapi ya kita sebagai penentu, masyarakat nih sebagai penentu, kalaupun itu terjadi, kalau pahit-pahitnya itu terjadi, benar-benar Ganjar kalah di putaran pertama, dan kalian sebagai pendukung Ganjar, kita semua sebagai pendukung Ganjar, sudikah kita memberikan dukungan kepada Anies dan Caimin? Coba saya pengen dari kalian komen di sini. Yang sekarang pendukung Ganjar khususnya ya, yang sekarang khususnya menjadi pendukung Ganjar. Kalau nanti Ganjar kalah di putaran pertama, sudikah suara kalian diberikan kepada Anies dan Caimin? Atau bagaimana? Coba pengen tahu saya. Kita dengarkan dulu percakapan Refli Harun dan Gatot Nurmantio yang sudah kemudian menganalisis sampai ke sana. Kita cek sama-sama videonya nih. Sekarang, let's say ya, menurut Pak Gatot bisa balik nggak ini Jokowi Mega? Artinya gini, ini kan kita bicara tentang pengaruh putaran kedua. Misal, putaran keduanya yang maju Amin Prabowo head to head. Kan dulu orang mengatakan, wah ini pendukung Mega pasti pilih Prabowo kan, nggak mau dia Amin. Tapi sekarang bisa jadi malah terbalik karena sudah jadi musuh bebuyutan ini. Saya nggak tahu skenario seperti apa kalau putaran kedua. Ya kalau putaran kedua seandainya Amin Prabowo, ya saya punya keyakinan komando Ibu Mega ke Amin. Kenapa? Karena udah patah arang dia. Dan sekarang kan begini Bung Raffi. Ya. Coba diamati benar ya. Iya. Pada saat sudah matang wali kota dan wakil wali kota Solo, ya kan. Terus Pak Jokowi ke Ibu Mega karena Ibu Mega sayang dengan Jokowi. Iya. Ingat, karena sayang dengan Jokowi, mengorbankan ketentuan yang dibuat sendiri, akhirnya mengalihkan kepada Gibran. Iya. Satu. Iya. Sama juga yang terjadi di Medan. Iya. Calon wali kotanya dia loncat ke partai lain kan? Iya, iya. Kan gitu. Belum lagi bagaimana Jokowi dulu seperti apa diangkat oleh Ibu Mega kan. Sekarang tiba-tiba itu kan itu. Bagaimana orang yang tadinya sayang kemudian dilempar begitu saja. Dengan entengnya Kaisang masuk PSI, mendukung sana. Ingat Bung Raffi, pada upacara 17 Agustus di Kota Madia, Solo, Gibran pakai pakaian apa? Ya. Apa? Pakainya, kalau nggak salah petugas itu pekerja parkir kan? Oh iya. Apa itu maknanya? Nyindir dia. Ya saya nggak tahu kan, saya tanya apa gitu kan. Ya saya nggak tahu kan, saya tanya apa gitu kan. Jadi dia ingin nyindir bahwa daripada petugas partai lebih baik lebih mulia jadi petugas parkir gitu. Nah, I don't know exactly apa mas. Dan itu pada saat upacara proklamasi kemerdekaan loh. Kayak gitu. Yang intinya sekarang ini semua dua gua pegang. Mau apa lo? Tentunya kemarahan ini tidak mudah diobatin kan.
Tapi kan saya tidak tahu. Ibu Mega kan seorang yang negarawan lah kan. Tidak tahu bagaimana nantinya saya belum bisa memastikan. Oke. Gitu. Saya nggak bisa pasti kalau pasti begini nggak bisa gitu kan. Itu kan hanya perkiraan saya dan saya bukan pengamat politik kan. Iya. Jadi kalau saya ya wajar aja. Baru belajar politik juga saya ini. Dan juga tidak berpengalaman dalam pemilu karena nggak pernah nyoblos. Nggak pernah. Pernah kemarin. Pernah nyoblos. Kemarin. 2019 nyoblos. Tapi sebelumnya nggak pernah nyoblos. Nggak pernah nyoblos. Oke, jelas. Minum kopi dulu biar kita berpikir rasional dan jernih. Sesungguhnya kita masih berharap besar yang masuk ke putaran kedua adalah Prabowo dan Ganjar Pranowo. Syukur-syukur Ganjar Pranowo menang di putaran pertama. Artinya sudah tidak lagi bisa mereka kemudian bergabung, Anies dan Prabowo. Hingga pada akhirnya berpotensi itu mengalahkan Ganjar Pranowo dan pendukungnya. Kita masih punya harapan itu. Kita masih berharap seperti itu. Tapi seandainya benar apa yang menjadi analisis Refly Harun dan Gatot Nurmantio, meskipun dari dulu saya kurang percaya analisisnya, tapi kemudian ini persoalan politik, kita harus melihat secara rasional. Akal kita yang harus dikedepankan, jangan perasaan apalagi emosional. Kalau itu terjadi, maka saya pengen tanya kepada kalian, benar kalian akan melimpahkan dukungan karena kekecewaan kepada Jokowi, kepada Anies? Pemilih Ganjar yang mendukung Anies itu kan pada akhirnya akan karena keterpaksaan dan dalilnya emosional, dalilnya kekecewaan, dalilnya kebencian. Tidak ada rasional. Kalau memang pada akhirnya yang masuk ke putaran kedua adalah Anies dan Prabowo, lalu pendukung Ganjar memberikan dukungan kepada Anies, dalilnya pasti kekecewaan, dalilnya pasti emosional, dalilnya pasti kemarahan, dalilnya pasti ketidaksehatan akal. Artinya tidak rasional, tidak menggunakan akal sehat. Sementara ini persoalan politik. Kita harus mengedepankan penglihatan kita bukan dengan perasaan, tetapi dengan akal. Ya. Saya berharap bahwa komitmen keberlanjutan ini tetap dipegang oleh pendukung keduanya, pendukung Ganjar ataupun pendukung Prabowo. Tidak lantas menjadi pendukung emosional bila kalah. Itu loh. Kita masih akan bersatu, saya harap nih, masih akan bersatu di putaran kedua. Bila misal nanti Ganjar yang menang, pendukung Prabowo saya harap yang kemudian visi misi keberlanjutannya memindahkan suara kepada Ganjar. Begitupun sama bila Prabowo yang kalah, atau bila Prabowo yang menang, suara Ganjar itu mengalihkan dukungan kepada Prabowo. Karena keduanya punya visi misi keberlanjutan. Ya. Biarkan visi misi perubahan itu dari awal sampai akhir seperti itu. Kita tidak kemudian menjadi pendukung emosional gara-gara pendukung kita kalah, yang didukung kita kalah. Saya masih bisa berharap seperti itu. Saya masih berharap seperti itu. Makanya kenapa sampai detik ini, jujur aja, saya belum bersikap secara totalitas karena melihat fakta di lapangan. Karena kedua ini masih berpotensi saing-saingan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Saya tidak mau menjadi pendukung yang fanatik, mendukung salah satu dari keduanya.
Kadang-kadang saya kritik Prabowo, kadang-kadang saya kritik Ganjar, dan lain sebagainya. Tetapi jujur aja, saya akan melabuhkan pilihan pada akhirnya kepada Ganjar. Menang atau kalah. Tetapi bila pada akhirnya Ganjar kalah di putaran pertama, maka saya akan melimpahkan dukungan kepada Prabowo Subianto. Saya tidak mau terjebak dalam pertengkaran elit. Kalau bukan kader kalian, saya harap punya pikiran yang sama. Kecuali kader PDIP, otomatis ada instruksi Ibu Mega pada akhirnya yang kemudian harus diikuti. Bila benar pada akhirnya Ibu Mega karena kekecewaannya dan pada akhirnya kalah di putaran pertama melimpahkan suara ke Anies, itu kan berarti kadernya semuanya harus ikut. Tapi kita sebagai masyarakat yang lebih besar daripada PDIP mesti menjadi pendukung yang rasional. Kita kemudian kawal visi misi keberlanjutan dari kedua orang ini, capres ini, yang kemudian membawa visi misi itu. Maka saya harap siapapun yang kalah dan siapapun yang menang itu ikut yang keberlanjutan, bukan perubahan. Itu aja poinnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, saya harap kita menjadi pendukung yang rasional, pemilih yang rasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.